Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel ini pertama bersama saya Andi di sini. Hari ini saya akan berbagi bersama teman-teman beberapa informasi yang saya dapatkan setelah membaca buku Remote. Well, keren guys. Well, teman-teman, Remote ini atau buku Remote ini ditulis oleh Jason Fried bersama dengan seorang teman yang bernama David Heinemeier Hansson. Jason Fried sendiri merupakan founder sekaligus CEO dari perusahaan Basecamp. Dia juga adalah seorang entrepreneur. Kemudian temannya yang bernama David Heinemeier Hansson merupakan seorang programmer asal Denmark. Beliau juga merupakan co-founder sekaligus CTO dari Basecamp. Yes, dua-duanya berasal dari Basecamp. Nah, Basecamp sendiri adalah perusahaan perangkat lunak web Amerika yang berbasis di Chicago. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1999 oleh Jason Fried, kemudian dua orang temannya, Carlos Segar dan Ernest Kim. Ya, semoga saya tidak salah menyebutkan nama teman-teman ya. Dan perusahaan ini bergerak di bidang desain web. Namun pada pertengahan 2004, fokus perusahaan dari desain web ini kemudian berkembang atau dikembangkan atau diarahkan ke pengembangan aplikasi website. Secara keseluruhan teman-teman, buku ini berbicara tentang sistem bekerja jarak jauh atau bekerja secara jarak jauh. Di mana saat ini banyak orang berasumsi bahwa bekerja hanya bisa dilakukan secara efisien dan efektif di sebuah tempat yang kita sebut sebagai kantor. Di sini penulis mencoba menjelaskan begitu banyak manfaat yang bisa kita temukan ketika kita bisa mengalihkan sistem pekerjaan kantor ini ke pekerjaan jarak jauh. Salah satu manfaat yang disampaikan penulis pada buku ini adalah kita tidak perlu terjebak pada rutinitas yang membosankan. Di antaranya yang disebutkan dalam buku ini adalah kita tidak perlu terjebak pada rutinitas pulang pergi kantor, teman-teman. Yang tentu saja ini menyita waktu dan tenaga kita. Katakan misalnya kita membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam untuk melakukan aktivitas pulang pergi kantor, yang artinya kita akan menghabiskan waktu sekitar 7 sampai 7,5 jam dalam sepekan untuk kegiatan yang dimaksud. Secara hitung-hitungan, kita bisa menghabiskan waktu sekitar 300 hingga 400 jam, ya plus minus hari libur mungkin, tanggal merah, dan teman-teman bisa membayangkan kalau kita membuang waktu sekitar 300 hingga 400 jam dalam setahun, ini merupakan hal yang sangat tidak produktif, atau hal ini bisa merugikan perusahaan. Yang tentu saja waktu ini bisa kita alihkan ke hal produktif lainnya. Yap, mungkin tidak sederhana, tapi paling tidak ini gambaran diberikan oleh penulis dalam bukunya ketika mencoba menjelaskan tentang salah satu manfaat yang bisa kita dapatkan ketika melakukan proses kerja jarak jauh. Nah teman-teman, saat ini teknologi menyelinap di tengah kita, dan ini mengakibatkan atau menyebabkan sistem bekerja jarak jauh itu menjadi sangat mungkin untuk dilakukan. Kita berada di era di mana internet itu memungkinkan kita untuk melakukan segala jenis komunikasi dan transaksi data secara jarak jauh yang biasanya kita lakukan di kantor, ya bisa dilakukan secara jarak jauh dan mungkin bisa lebih efisien. Ya paling tidak itu klaim yang disampaikan oleh penulis buku dalam bukunya. Yang tidak kalah menarik teman-teman sekalian, bahwa bekerja secara jarak jauh ini memungkinkan kita juga untuk berkolaborasi dengan banyak pekerja. Tentu kita bisa memilih dan memilah berdasarkan dengan fokus pekerjaan kita sendiri. Kita bisa merekrut pekerja yang memiliki kualitas yang baik di seluruh bagian negara. Jadi kita bisa mungkin seperti yang dijelaskan oleh penulis dalam buku ini, beliau berkantor di Chicago atau kantor pusat perusahaan ini adalah di Chicago. Dan mereka memiliki karyawan di beberapa negara di bagian Amerika Serikat. Dan ini berjalan sangat efektif. Nah, pekerjaan jarak jauh teman-teman ini memungkinkan kita merekrut talenta-talenta terbaik yang ada di bumi ini. Dan sekali lagi saya katakan berdasarkan bisnis yang kita jalankan. Dan itu membuat kita menjadi sangat mungkin mendapatkan rekan kerja atau partner kerja yang memiliki kualitas dan memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Tentu melakukan kolaborasi dengan pekerja jarak jauh itu tidak semudah yang dibayangkan. Banyak hal yang harus kita pertimbangkan, termasuk penggunaan bahasa, waktu yang beririsan, dan seterusnya. Tapi menurut klaim penulis dalam buku ini, beliau mengatakan hal-hal yang seperti ini bukanlah hal-hal yang tidak bisa diselesaikan. Jadi hal-hal yang seperti ini sudah dijelaskan dengan sangat rigid dalam buku ini, tentang bagaimana mengatasi hal-hal yang sering ditemukan oleh perusahaan dengan menggunakan sistem pekerjaan jarak jauh. Nah teman-teman sekalian, kita sudah melewati, ya kita masih dalam masa pandemi, tapi kita sudah melewati masa kritis di mana pandemi ini membuat kita atau memaksa kita
untuk mengurangi interaksi secara langsung hampir di seluruh ruang publik, teman-teman. Kalau kita ingat 2 tahun yang lalu, kita betul-betul terisolate. Iya, kita betul-betul terisolasi untuk melakukan beberapa kegiatan, dan ini tentu kita lakukan untuk mengurangi resiko-resiko yang bisa dimunculkan ketika kita berinteraksi langsung secara tatap muka. Tetapi di waktu yang bersamaan, teman-teman, kita tidak bisa memungkiri bahwa dengan adanya pandemi ini membuat kita menemukan banyak cara baru yang sama sekali berbeda untuk menyelesaikan beberapa jenis pekerjaan. Saya secara pribadi bukan seorang pekerja jarak jauh, tapi saya secara pribadi menikmati di masa pandemi ini sistem pendidikan yang dilaksanakan secara jarak jauh, di mana saya belajar dan saya mengajar dengan menggunakan media internet yang secara otomatis memberikan gambaran kepada kita bagaimana hal yang sebenarnya bisa kita lakukan secara online atau secara jarak jauh dan tidak perlu dilakukan secara offline. Dan ini membuat kita sadar akan satu hal, bahwa ternyata selama ini, teman-teman, kita menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan uang kita terhadap hal-hal yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap bisnis atau tujuan dari perusahaan kita sendiri. Dan itu bisa kita efisienkan dengan menerapkan sistem jarak jauh ini. Meski dalam buku ini tidak disebutkan, tapi saya secara pribadi berasumsi bahwa di sini penulis sebenarnya mencoba menerapkan prinsip yang disebut sebagai first principle thinking. First principle thinking sendiri adalah satu prinsip yang diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles 2000 tahun silam. Sederhananya, prinsip ini kita analogikan seperti seorang yang sedang mengupas kulit bawang yang berlapis-lapis, teman-teman. Jadi setiap kita mengupas bawang itu kan setiap permukaan itu berlapis, di permukaan itu berlapis-lapis. Jadi kita kupas, kemudian masih ada permukaan lainnya, dikupas, dan sampai kemudian nanti kita akan menemukan inti yang tidak lagi memiliki lapisan. Nah, ini yang dimaksud dengan first principle thinking, bahwa segala sesuatu itu memiliki inti dan Anda harus tahu apa inti dari sesuatu itu, sehingga kita tidak membuang-buang waktu, energi, dan hal lain di lapisan-lapisan yang sebenarnya bisa jadi tidak kita butuhkan dalam penerapan bisnis ini. Penerapan teori first principle thinking ini, teman-teman, itu diaplikasikan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW, dan saya pikir ini merupakan aplikasi yang sangat menarik, di mana sahabat beliau yang bernama Abdurrahman bin Auf ini adalah merupakan pedagang atau saudagar yang cukup kaya raya di Mekah pada waktu itu, namun harus meninggalkan kekayaannya di Mekah sebagai sebuah syarat yang harus dia penuhi untuk melakukan perjalanan hijrah mengikuti Nabi SAW di Madinah. Yang menarik adalah ketika beliau sampai di Madinah, beliau tidak memiliki kekayaan apapun kecuali apa yang dia bawa, pakaian dan lain-lain. Dan itu, teman-teman, membuat Abdurrahman bin Auf menunjukkan tentang skill yang cukup menarik atau pengetahuan yang sangat menarik tentang bisnis itu sendiri. Well, teman-teman, sebagaimana kita pahami, Abdurrahman bin Auf itu ditawari modal kerja. Kalau kayak kita sekarang ditawari modal kerja, kemudian ditawari fasilitas dan seterusnya. Dan beliau dengan sangat santun menolak itu. Beliau hanya bertanya, di mana pasar? Baik. Di zaman kita, membangun sebuah bisnis atau memulai sebuah usaha itu sangat jelimet, teman-teman, ya. Kita berpikir bagaimana mendapatkan kantor, bagaimana tempat, dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah bahwa dalam teori first principle thinking ini sebenarnya sedang mengajak kita untuk berpikir sebenarnya apa sih inti dari bisnis itu, apa poin dari bisnis yang ingin kita capai. Dan ternyata menariknya adalah dari beberapa literatur yang saya baca dan beberapa informasi yang saya temukan melalui video-video YouTube, itu diklaim bahwa esensi atau inti dari bisnis itu adalah transaksi, teman-teman. Yes, transaksi. Makanya ketika Abdurrahman bin Auf bertanya di mana pasar, ini menunjukkan bahwa beliau sangat mengerti esensi dari bisnis itu adalah sebuah transaksi, dan transaksi sebagian besar di zaman itu sangat mungkin dilakukan di pasar. Dan kita tahu bahwa hal pertama yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf adalah bukan mencari modal, teman-teman, bukan membangun kantor. Yang beliau lakukan adalah melakukan transaksi. Dengan kira-kira kalau bahasa kita sekarang itu dengan menjadi reseller, gitu kira-kira. Dan hal yang lebih mencengangkan berikutnya adalah apa yang kita saksikan di zaman kita, teman-teman, di mana banyak industri bisnis itu betul-betul permainannya berubah, teman-teman. Kehadiran beberapa orang di industri ini betul-betul menjadikan game changing. Sebut saja misalnya Uber, teman-teman. Pendiri Uber ini kan memahami betul bahwa bisnis transportasi ini sebenarnya
transportasi sebenarnya intinya adalah bagaimana memindahkan orang dari satu titik ke titik berikutnya. Nah, ini poin yang beliau tangkap, sehingga pertanyaan tentang apakah harus ada kantor, apakah harus ada kendaraan, apakah kemudian harus ada driver atau pegawai yang kita secara langsung, dan ternyata jawabannya tidak. Dan teman-teman bisa melihat apa yang Uber lakukan hari ini, teman-teman. Well, salah satu perusahaan raksasa dunia dengan aset jutaan dolar, dan yang menarik adalah tidak memiliki kendaraan, teman-teman ya. Tidak memiliki driver, maksud saya adalah tidak memiliki kendaraan secara langsung, tidak memiliki driver, mereka hanya menjual sistem. Dan sistem ini, teman-teman, sangat menarik. Untuk sahabat saya mungkin, saya berpikir di tempat kita, teman-teman ya, di tempat kita, saya berpikir ini mungkin sudah banyak dilaksanakan di tempat-tempat lain. Jadi teman-teman, kalau teman-teman memiliki bisnis yang serupa, atau teman-teman saya ingin melakukan sebuah bisnis atau ingin melakukan sebuah usaha, maka teman-teman sebenarnya tidak perlu menjadi seperti mereka. Maksud saya adalah teman-teman tidak perlu mengeluarkan banyak energi, banyak tenaga, trial and error yang begitu panjang untuk membuat sebuah bisnis. Kita tinggal menggunakan prinsip sebaliknya dari first principle thinking ini, teman-teman. Jadi prinsip sebaliknya adalah thinking by analogy. Maksud saya adalah teman-teman, kita sudah menyaksikan beberapa perusahaan yang tumbuh di zaman kita sekarang ini dan itu berhasil. Teman-teman tinggal memilih jenis usaha atau bisnis yang kira-kira mirip dengan teman-teman yang ingin teman-teman lakukan. Jadi teman-teman tinggal menambahkan atau mungkin mengurangi hal-hal yang tidak sesuai dan hal-hal yang sesuai dengan bisnis yang teman-teman ingin lakukan. Contoh misalnya, teman-teman, saya tertarik dengan perusahaan retail, teman-teman ya, perusahaan retail atau sebut saja misalnya minimarket, di mana sekarang kita melihat kecenderungan pasar minimarket. Saya tertarik dengan perusahaan minimarket, teman-teman. Saya berpikirnya begini, salah satu hal yang buat saya malas untuk ke minimarket itu kan, ya sebagaimana kita tahu bahwa seperti misalnya di kota saya ada beberapa minimarket yang cukup besar, dan hal yang membuat saya berpikir dua kali untuk datang ke minimarket itu adalah ngantrinya, teman-teman. Ngantri padahal cuma beli A, B, dan seterusnya. Saya kemudian berpikir, dan ini mungkin sudah diterapkan di beberapa minimarket di kota-kota besar. Maksud saya adalah kenapa pemilik minimarket ini tidak kemudian berinvestasi untuk menciptakan atau membuat aplikasi yang memudahkan orang yang misalnya seperti saya ini, yang tidak mau ngantri, tidak mau ribet, cuma mau terima di rumah, dan tetap bisa berbelanja di minimarket tersebut. Dan saya pikir teman-teman, kalau menggunakan prinsip yang dilakukan oleh Uber tadi, BNB tadi, atau sebut misalnya Gojek yang ada di negara kita, di Indonesia ini, itu bisa menjadi mudah, teman-teman. Jadi tinggal melakukan tinggal melakukan kerjasama antara pihak minimarket dengan pihak penyedia aplikasi. Atau kalau mungkin lebih kerennya lagi, kalau misalnya minimarket ini punya departemen pemasaran, departemen pemasaran, itu mungkin bisa melakukan kajian atau mencoba untuk melihat sisi ini, teman-teman. Jadi keren kan kalau misalnya minimarket punya aplikasi, atau minimarket bisa bekerja sama dengan pemilik aplikasi, atau di pihak ketiga kan sekalian. Yang penting, yang pasti poinnya adalah minimarket ini bisa tetap melayani transaksi di mana orang tidak harus ke minimarket itu, teman-teman. Itu poin yang saya ingin katakan, dan itu kemungkinan akan menjadi menarik. Mungkin kita akan mengeluarkan biaya, teman-teman, tapi tidak sebesar mengeluarkan biaya ketika harus beli kendaraan sendiri, menyewa driver sendiri. Dan ini, teman-teman, fasilitasnya saya pikir sudah ada. Tinggal bagaimana mengkombinasikan, tinggal bagaimana seorang pemilik bisnis yang seperti ini mau berpikir sedikit, berinvestasi sedikit, dan hasilnya saya yakin akan cukup baik. Nah, teman-teman sekalian, saya kembali ke pembahasan buku tadi, bahwa di buku ini juga dijelaskan bahwa, baik, kita kembali ke pembahasan buku, teman-teman ya, bahwa di buku ini juga dijelaskan untuk melakukan pekerjaan secara virtual atau bekerja secara jarak jauh itu juga tidak sesederhana yang dibayangkan, teman-teman. Hal pertama yang harus kita pahami adalah teman-teman harus punya cukup pengetahuan dasar tentang bagaimana bekerja jarak jauh. That's it. Ini tidak bisa ditawar, teman-teman. Anda harus paham, Anda harus mengerti, dan kepada setiap orang yang bekerja dalam perusahaan atau bisnis yang dijalankan,
dengan sistem jarak jauh itu harus betul-betul memahami fungsi dan tanggung jawab masing-masing, teman-teman. Sebab dalam sistem bekerja jarak jauh ini, teman-teman, penulis di sini mengklaim bahwa salah satu cara mengevaluasinya itu bukan dengan absensi, teman-teman. Jadi Anda tidak diabsen, oh ini datang jam 9, ini pulang jam 9, seterusnya. Tetapi di sistem pekerjaan jarak jauh ini, evaluasinya itu dievaluasi berdasarkan hasil. Jadi misalnya Anda seorang desainer, Anda seorang pengajar, Anda seorang let me say programmer, itu Anda tidak akan ditanya dalam sepekan itu Anda telat datang jam berapa, Anda datang jam berapa, Anda pulangnya, itu tidak akan ditanya, teman-teman. Tapi dalam sepekan itu sesuai dengan project mungkin yang sudah dibicarakan, Anda akan ditanya apa saja yang sudah Anda lakukan, hasilnya seperti apa. Nah, ini salah satu cara mengevaluasi perusahaan yang bekerja atau menerapkan sistem pekerja virtual. Saya ingin mengatakan juga di sini, teman-teman, bahwa penulis itu menjelaskan dalam bukunya bahwa bahwa kantor sama sekali tidak dihilangkan dalam proses kerja jarak jauh, teman-teman. Seperti misalnya contoh yang diberikan oleh penulis bahwa beliau adalah founder Basecamp, menjalankan Basecamp di Chicago, dan mereka juga punya kantor di sana, teman-teman. Hanya saja fungsi kantor dengan hanya saja fungsi kantor yang melaksanakan sistem kerja jarak jauh itu sangat berbeda dengan fungsi kantor yang menjalankan sistem bisnis konvensional atau bekerja secara konvensional. Kantor di sini juga dibutuhkan untuk meeting sewaktu-waktu, teman-teman. Tetapi tidak se-urgent atau tidak sesering yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor yang memang melakukan proses pekerjaan secara konvensional atau secara di kantor saja, teman-teman. Jadi penulis di sini ingin menjelaskan bahwa kantor di sini hanya fungsinya itu tidak se-urgent dengan fungsi kantor yang ada pada pekerjaan konvensional saat ini, teman-teman. Terakhir mungkin yang ingin saya katakan saya cuma mengutip seorang kontributor senior majalah Wired. Kemudian beliau juga adalah penulis What Technology Want, Kevin Kelly. Beliau mengatakan tidak lama lagi semua orang akan bekerja secara jarak jauh. Bahkan mungkin orang yang sedang duduk di seberang Anda. Dan pertanyaannya adalah apa yang telah Anda siapkan untuk menyambut ketika masa itu datang. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir. Kita melanjutkan interaksi berikutnya di kolom komentar, teman-teman. Barangkali teman-teman punya ide, punya saran, atau punya masukan tentang buku yang bisa kita bahas berikutnya. See you.